Wow, kita lihat Skyred memutuskan untuk tetap bermain di T-side. Mereka tidak akan berpindah ke counter teroris. Kita lihat pistol round sudah dimulai. Ada Saifong menjaga di bom set B sendirian, dan lagi-lagi tim NXL lebih memilih untuk mengupgrade handgun mereka dan membeli beberapa granat dibandingkan membeli sebuah armor. Dan ada 3 pemain di bom site A, yaitu ada Rosso di sana menjaga posisi favoritnya yaitu di konektor. Dan bom masih agak galau, masih belum tahu mengarah kemana dan nampaknya akan segera mengarah ke bom site A. Sementara pemain Soifong memutuskan untuk nge-push BFs yang mengakibatkan mempunyai banyak sekali informasi nampaknya. Soifong, Forge nampaknya nge-push BFs sehingga mendapatkan banyak sekali informasi dan siap-siap untuk menghadapi Skyred yang segera nge-push ke bom site A. Kita lihat smoke sudah masuk dari sisi Skyred dan Rosso berhasil mendapatkan opening frag, dan wow, Frost Missy dengan double kill berhasil menutup pergerakan Skyred di bom site A, dan 1-0 untuk tim NXL. Dan tim NXL berhasil memenangkan pistol round di map kedua. Kita lihat apakah Skyred akan lagi melakukan force buy di ronde kedua kali ini, dan nampaknya tidak. Ya, nampaknya Skyred tidak akan mengupgrade apapun, hanya ada upgrade P250 di tangan Zack tadi. Dan kita lihat SMG, ada 3 SMG, 1 FAMAS dan 1 Tech-9 di tangan Force. Akan menghadapi full eco nampaknya dari tim Skyred. Namun tim Skyred berhasil mendapatkan mid control, namun mereka akan segera nge-push bom site A melalui konektor, dan Rosso berhasil mendapatkan double kill. Dan nampaknya push tiba-tiba tadi dari tim Skyred mampu diantisipasi oleh tim NXL dengan sangat baik. Dan lagi-lagi Counter Strike gua crash. Apa yang terjadi di sini? Dan skor sementara 2-0 untuk tim NXL. Kita lihat Skyred mampu melakukan force buy di ronde ketiga dengan 5 Galil, full armor dan beberapa granat. Dan Sis berhasil mendapatkan opening kill untuk tim NXL. Kita lihat Skyred gagal mengeksekusi bom site A dengan cepat karena tiba-tiba saja Sis tadi memasuki A ramp, dan Rosso berhasil mendapatkan informasi kalau ada pemain di Palace, dan nampaknya smoke akan segera masuk dari kubu Skyred. Dan kita lihat Rosso dengan MP7-nya mencoba mendapatkan kill dari Johnny P, hanya mampu nge-tag, dan Tukon dan Dark Lord berhasil mendapatkan kill masing-masing dan membawa jumlah pemain menjadi imbang 2 lawan 2 sekarang. Namun ada Fox dari City berhasil mendapatkan 1 dan hanya 1, dan Soifong berhasil menutup ronde ini untuk tim NXL. Dan tolong yang ada di chat dijaga chatnya, kita semua sudah dewasa, jangan nge-spam, jangan ngomong kata-kata yang menurut semua orang tidak pantas untuk dibicarakan di chat, dan please jaga kedamaian di chat, oke? Gue yakin lo semua udah dewasa. Dan kita lihat memasuki ronde keempat, tim Skyred mampu melakukan buy walaupun terlihat tidak begitu kuat. Buy dari Skyred ini kenapa sih? Counter Strike 2 menyebalkan. Sorry, gue nggak tahu kenapa Counter Strike gue jadi crash mulu, padahal sebelumnya nggak pernah kejadian. Bloody hell. Ya, dan skor sementara 4-0 untuk tim NXL. Kita belum melewatkan terlalu banyak
jadi masih bisa dimaafkan. Iya. Nampaknya tadi berarti tadi ronde berjalan sangat cepat ya. Berarti mungkin Skyred sorry. FAK, sorry. Fuck. Bukan FUCK ya, FAK, sorry. Oke, sekarang memasuki ronde kelima antara tim NXL melawan Skyred. Gue mohon maaf sebesar-besarnya, dan Soifong berhasil mendapatkan double kill dengan Inferno. Sangat unik, nampaknya melakukan debus tadi tim Skyred. Dan lo akan mendengar suara motor, dan Soifong berhasil mendapatkan satu, berhasil mendapatkan dua. Dan kita lihat apakah Soifong juga mampu mendapatkan ace, namun nampaknya tidak. Dan quad kill tadi dari Soifong, 2 dengan Inferno-nya dan 2 dengan M4, sangat-sangat luar biasa tadi. Dan sekarang tim NXL kaya raya, mereka bisa membeli apapun yang mereka mau sekarang. Dan wow, Soifong berhasil mendapatkan CLB yang mencoba ngepick. Soifong di sana dengan his trusty up, dan kita lihat Soifong berpindah ke B-short. Tidak, apakah dia menyadari? Oh, berhasil mendapatkan satu, namun hanya satu yang berhasil dia dapatkan dari B-short. Namun satu persatu pemain dari Skyred berjatuhan begitu saja di tangan pemain-pemain tim NXL. Misalkan Johnny P sendirian dengan AWP yang berhasil dia dapatkan dari mayatnya Soifong. Johnny P dan tidak mampu memanfaatkan AWP-nya, dan skor sementara 6-0 untuk tim NXL. Sangat-sangat berjaya di City Side Mirage nampaknya tim NXL. Keuangan sangat-sangat tidak baik nampaknya sekarang untuk Skyred, namun money bonus yang mereka dapatkan sudah cukup untuk membuat mereka untuk bisa melakukan buy di setiap ronde. Walaupun tidak begitu kuat, kita lihat smoke-nya tidak lengkap, granatnya tidak lengkap, dan Sis berhasil mendapatkan satu dari Shadow atau Wood. Banyak orang yang bilang Wood, gue bilang Shadow. Dan Dark Lord masih menahan di ramp, mengantisipasi apabila ada yang terlalu agresif nampaknya. Dan kita lihat nampaknya bom akan segera menuju bom site A. Nampaknya akan mengeksekusi bom site A. Ada satu orang di mid. Kita lihat apakah Soifong akan menemukan satu pemain dari Skyred yang berada di mid. Namun nampaknya tidak. Soifong tidak mengecek mid nampaknya. Kita lihat. Dan Sis berhasil mendapatkan satu dari RM. Tukon dengan double kill yang sangat baik. Berhasil. Wow, tiba-tiba pemain, keunggulan jumlah pemain untuk Skyred tiba-tiba begitu saja, padahal semua pemain dari tim NXL sudah bersiap di site. Namun masing-masing pemain dari Skyred berhasil memasuki site, dan triple kill dari Tukon tadi berhasil membantu Skyred mendapatkan bomb plan, dan Forge, the in-game leader of tim NXL, harus melakukan clutch yang sangat-sangat penting. CLB berhasil membaca pergerakan dari Force tadi dan menutup ronde ke-7 untuk kemenangan pertama di untuk Skyred di map kedua pada siang hari ini. Dan kita lihat walaupun kalah di ronde tadi, nampaknya tim NXL masih mampu melakukan buy, full buy, dan sementara Skyred mereka memenangkan ronde tadi setelah kalah 6 kali berturut-turut. Mereka harus menang di ronde ini, kalau tidak mereka akan jatuh miskin lagi karena money bonusnya akan ke restart, dan itu adalah kondisi yang cukup buruk untuk Skyred mengingat mereka sudah tertinggal 6-1 maksud gua. Dan bom masih galau, nampaknya masih belum tahu akan mengarah kemana. Kita lihat Soifong J, nampaknya saingan dari Chris J, yaitu Soifong J, menahan bom site B dari B-short. Kita lihat dua pemain dari Palace nampaknya akan mengeksekusi bom site A. Nampaknya tim Skyred belum melakukan rotasi pemain-pemain dari tim NXL yang berada di bom site B. Dan Johnny P dan Zack masing-masing berhasil mendapatkan
entry kill yang cukup penting untuk tim Skyred untuk bisa memasuki bom site A, dan begitu saja mereka bisa mendapatkan free bomb plant karena bom site A sudah kosong melompong. Masing-masing Zack dan Johnny P berperan sangat penting untuk Skyred memasuki bom site A tadi, dan Soifong menghadap arah yang salah tadi. Dan oke, ada ngechat gua, abaikan saja. Oke, minta IPGO TV. Dan kita lihat Forge, pemain terakhir dari tim NXL, berhasil mendapatkan edge sheet frag dari Dark Lord. Kita lihat bisa mampu mendapatkan satu lagi, namun tidak nampaknya. Ada CLB di sana. Dan kita lihat keuangan dari tim NXL masih mampu melakukan buy, namun tidak begitu kuat nampaknya buy dari tim NXL. Hanya mampu mengandalkan 3 M4 dan 2 FAMAS melawan 5 AK dari Skyred. Dan kita lihat Soifong J menahan Tukon, menahan di bom site B. Sorry, gua agak ngantuk kayaknya, kurang makan coy. Dan ada Johnny P dan Zack di Palace, masih memutuskan belum mengarah kemana, nampaknya masih mencari-cari informasi yang dibutuhkan. Bermain sangat pasif nampaknya Skyred. Dan kita lihat nampaknya smoke dan flashbang sudah masuk. Nampaknya itu smoke-nya error ya tadi ya, malah nge-smoke ramp. Gua nggak tahu maksud dari smoke itu tadi apa. Dan sementara Force berhasil mendapatkan opening frag untuk tim NXL, dan 3 pemain dari Skyred menuju B apps. Nampaknya mereka memutar arah, nampaknya tadi adalah fake. Mereka akan mengeksekusi bom site B nampaknya. 3 pemain kita lihat. Sementara Johnny P menahan di bom site A untuk menjadi decoy ya, dan ada Soifong di sana dengan spraynya berhasil mendapatkan 2, dan Soifong kita lihat berhasil mendapatkan 3, dan Soifong berhasil mendapatkan triple kill yang sangat penting untuk tim NXL, dan fake tadi dari Skyred tidak mampu mengelabui tim NXL, dan skor kembali dipimpin oleh NXL 7-2. Keuangan dari Skyred nampaknya tidak begitu baik, ada 6.300 di tangan Johnny P. Dia memutuskan untuk membeli AWP, dan sementara Zack, CLB, Dark Lord, dan Tukon memutuskan untuk mengupgrade handgun dan armor. Dan kita lihat nampaknya Skyred sudah mendapatkan mid control. Ada 4 pemain di sana, sementara 1 pemain di Palace masih belum memutuskan akan mengeksekusi bom site mana nampaknya. Sementara 1 sudah berhasil memasuki B short, yaitu ada Johnny P. Kita lihat, namun ada Frost Misty di sana berhasil menggagalkan usaha Johnny P yang sudah membeli AWP mahal-mahal. Sementara Soifong yang bermain sangat bagus tadi di ronde sebelumnya, menjaga dari bench di bom site B. Sementara Tukon berhasil mendapatkan Soifong, dan Tukon berhasil mendapatkan 2, yaitu Soifong dan Frost Misty yang harus mati di tangan Tukon. Sementara ada 1 pemain dari market, nampaknya Force tidak menyadari bahwa ada Tukon di sana. Dan kita lihat Rosso harus menghadapi CLB dengan handgunnya. Kita lihat apakah Eco round kali ini akan berbuah lebih buruk lagi untuk tim NXL. Sementara ada Zack menggunakan AWP, bom terus berdetik. Tim NXL harus melakukan sesuatu, dan kita lihat Rosso melakukan defuse behind the smoke, namun nampaknya tidak akan berhasil karena Dark Lord berhasil nge-spray Rosso through the smoke. Dan kemenangan ronde tadi untuk tim Skyred. Lagi-lagi Skyred memenang di Eco round, lagi-lagi 2 kali Skyred memenang di Eco round melawan tim NXL. Sebelumnya di Cobblestone mereka juga sempat menang di Eco round, dan lagi-lagi Skyred menang di Eco round. Sebenarnya ya kalau misalkan ada yang ngaco di chat, gue sebenarnya kurang begitu peduli. Namun ya gue ngingetin doang, kalau misalkan ngawur di chat, yang ngeban bukan gue, yang ngeban itu nanti si
in-game leadernya NXL ini. Ya, jadi ya begitu deh. Dan Dark Lord sementara berhasil mendapatkan opening frag. Masuki bom site B bersama-sama, nampaknya akan sangat cepat Frost Misty dengan 5-7. Tidak mampu mendapatkan satu Frost Misty, melewati Soifong nampaknya. Dan skor sementara 7-4 untuk tim NXL, masih memimpin tim NXL. Tidaknya kalau misalkan main di Mirage dapat 10-5 itu udah angka aman untuk tim NXL, mengingat mereka mulai di City duluan. Dan please no spoiler di chat, no spam di chat, gue sudah mengingatkan, thank you gitu. Dan Tukon sementara menahan angle di mid. Force di sana berhasil mendapatkan satu, yaitu Zack yang berhasil membunuh Force. Sementara Soifong terlihat shaky ya, tim NXL. Walaupun sekarang jumlah pemain masih sama, 4 lawan 4, masih ragu-ragu nampaknya Skyret. Dan kita lihat, wow, Zack berhasil mendapatkan spray dari Rosso tadi, sementara Dark Lord mendapatkan Soifong, dan Johnny P berhasil mengkill Sis dengan AWP-nya, dan Frost Misty harus melakukan 1v4, berhasil mendapatkan satu Frost Misty. Dan kita lihat apakah dia akan mempertahankan AWP-nya ataukah akan menyolokan sambil membawa AWP, dan nampaknya tidak, dia akan nge-save AWP-nya. Frost Misty berhasil mendapatkan satu exit frag, dan Dark Lord melakukan spray yang berhasil membunuh Frost Misty. Dan lagi-lagi nampaknya tim NXL terpaksa melakukan eco di ronde ke-13. Tim NXL harus memenangkan map ini untuk bisa maju ke map 3, karena sebelumnya Skyret sudah memenangkan map pertama yaitu Cobblestone dengan skor 16-13. Dan sementara keuangan berbalik keadaannya, sementara Skyret kaya raya keuangannya, dan tim NXL sekarang yang harus melakukan eco. Dan Johnny P kembali menggunakan AWP-nya. Kita lihat masing-masing dari pemain Skyret sudah menunjukkan tajinya masing-masing. Kita lihat distribusi skillnya sangat rata. Dan Rosa berhasil mendapatkan satu. Kita lihat begitu Sophie nampaknya tim NXL pada setelah menang 6 ronde berturut-turut. Tidak tahu apa yang terjadi, mungkin kehilangan konsentrasi, dan sekarang tim NXL mampu melakukan full buy dengan AWP di tangan Soifong. Kita lihat NXL harus memenangkan ronde ini, karena apabila tidak mereka lagi-lagi harus melakukan eco, dan itu menandakan bahwa mereka akan memberikan kira-kira 2 ronde untuk Skyret. Soifong tidak berhasil menemukan tembakannya tadi, terpaksa mundur dari AWP Nest dan memberikan mid control ke Skyret. Kita lihat Johnny Tukon di boost naik ke atas, namun ada Rosso di sana menjaga AWPNS, berhasil kill Tukon tadi. Dan Zack berhasil kill Frost Misty yang tidak berhasil menemukan Tukon. Maksud gue Zack. Dan kita lihat 3 lawan 2 sekarang. Terjadi trade kill tadi yang sangat cepat, dan Sis berhasil mendapatkan Johnny P yang sedang melompat dari stairs tadi. Menyisakan Zack sendirian harus melakukan clutch 1v3 melawan Fort, Sis, dan Soifong. Jadi Zack harus melakukan ace untuk bisa memenangkan ronde ini. Kita lihat Zack cukup belum melakukan hal itu, dan nampaknya tidak. Dan NXL berhasil memenangkan ronde ke-14 untuk tim NXL. Begitulah Bang Kumis.
Dan kita lihat ronde terakhir dari first half, skor sementara 8-6. Kalau misal sebenarnya tidak cukup buruk untuk Skyred apabila mereka bisa nahan NXL 96. Namun itu cukup lumayan juga untuk tim NXL 96. Padahal bisa lebih baik. Itu semua bisa berbalik keadaannya apabila nanti Skyred mampu memenangkan second pistol round. Kita lihat sekarang 3 lawan 3. Force berhasil memastikan keunggulan jumlah pemain, dan sementara 3 lawan 1 Johnny P, pemain terakhir dari Skyred, tidak mampu melakukan clutch, dan akhirnya skor sementara 9-6 dari first half dimenangkan oleh tim NXL first half dan akan maju ke babak selanjutnya. Tim NXL akan switch bermain di teroris dan Skyred akan bermain dari counter teroris. Dan kita lihat Soi Fong bermain dengan sangat-sangat baik pada hari ini. Kita lihat apakah NXL mampu mempertahankan keunggulannya. Karena sebelumnya di map pertama Cobblestone tadi, pada tim NXL udah sempat unggul, namun kayaknya kehilangan konsentrasi. Tiba-tiba semua taktiknya nggak jalan. Dan sementara Skyred berhasil melakukan counter taktik yang sangat-sangat baik dan memenangkan pertandingan pertama tadi. 16-13. Dan ini mengingatkan kita pada pertandingan ESEA Season 19 Grand Final antara Skyred melawan tim NXL, di mana waktu itu tim NXL berhasil memenangkan pertandingan ESEA dan membawa pulang gelar juara. Dan kita lihat second half akan segera dimulai. Tim NXL akan bermain sebagai teroris. Dan ini map yang sebenarnya agak city side 3% kalau nggak salah. Jadi lebih city side 3%. Kita lihat apakah Skyred mampu memanfaatkan hal itu. Dan kita lihat tim NXL masih mencoba mencari informasi dan akan segera mengeksekusi bom side A. Nampaknya smoke dan flash sudah masuk. Cepat sekali nampaknya eksekusi dari tim NXL di menit 1:15 tadi. Soi Fong nampaknya melewati Dark Lord yang menjaga dari City. Dan lagi-lagi Dark Lord masih bisa bertahan hidup. Gimana Dark Lord masih bisa hidup? Dan Zack sementara berhasil meng-kill Rosso. Dan Frost Misty tidak bertahan begitu lama dan menyisakan Sis sendirian harus melakukan 1v3 clutch. Kita lihat dan nampaknya tidak akan berhasil karena Sis akhirnya mati di tangan CLB. Dan Skyred memenangkan second pistol round, pistol round yang sangat penting untuk mereka, karena mereka kalau misalkan memenangkan pistol round itu kemungkinan besar mampu memenangkan 3 ronde berturut-turut dan akan menyamakan kedudukan pada second round. Dan kita lihat nampaknya tim NXL memutuskan untuk melakukan force buy, di mana mereka tadi berhasil mendapatkan bomb plant ya. Jadi uang mereka cukup baik untuk bisa melakukan force buy dan tetap melakukan full buy nanti di fourth round. Dan Armor Tech 9 Train dari tim NXL nampaknya akan segera mengeras bom side A. Bom smoke dan flash sudah masuk. Dan ada Johnny P menahan dari stairs. Dumbledore dengan Pro 90-nya berhasil mendapatkan 2. Frost Misty sudah memasuki site. Kita lihat apakah mereka menyadari kalau ada Frost Misty di site. Sis berhasil mendapatkan 1. Zack berhasil meng-kill Frost Misty yang ada di tricky position tadi. Dan skor sementara 9-8 untuk tim NXL masih memimpin 1, namun nampaknya Skyred akan mampu memenangkan ronde ini karena tim NXL terpaksa harus melakukan eco.